Oke, jadi sekarang saya live kan ya. Saya berbicara dengan siapa nih? Siapa yang akan menyambut nih? Siapa yang akan Bu Vinka, Bu. Oke, siap. Boleh, saya dulu, Bu. Oke, saya live ya sekarang ya, Bu Vinka. Oke, jadi teman-teman, saya minta maaf karena seharusnya saya berjanji pada BPJS untuk bisa live jam 11, tapi karena ada sesuatu dan keadaan yang mendadak, karena ada kejadian mbaknya, harus klarifikasi sama agennya sampai dia ingin mengakhiri hidupnya, dan semuanya sudah clear, syukur alhamdulillah. Dan ini saya sudah berbicara langsung dengan orangnya BPJS, saya sudah punya ininya dulu. Dan mungkin dari BPJS boleh memperkenalkan diri, silakan. Ya, makasih Miss Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua PMI yang saat ini join dalam kondisi sehat. Miss Yuni juga sehat ya, Miss? Iya, sudah sehat. Kemarin sempat batuk-batuk, alhamdulillah sekarang suaranya sudah balik kembali. Iya, gimana? Dengan Mbak siapa yang di sebelah Miss Yuni? Mbak Rusmi. Mbak Rusmi, selamat pagi Mbak Rusmi. Salam kenal semuanya. Saya Vinka dari BPJS Ketenagakerjaan. Kami pagi ini senang sekali nih bisa dapat kesempatan live sama Miss Yuni. Hari ini saya ditemenin sama ini Bu Dia, juga dari BPJS Ketenagakerjaan. Halo Bu Dia. Kepower ya Miss ya. Iya. Ya, perempuan berjaya kayak ini di era sekarang. Oke. Mungkin Miss, jadi kami dari BPJS Ketenagakerjaan senang sekali pagi ini bisa join, dan kemarin sempat ikut live-nya Miss Yuni juga. Miss Yuni sudah sempat menjelaskan ya terkait BPJS Ketenagakerjaan. Nanti silakan monggo kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kita bisa diskusi. Gitu Miss, ini perlu saya jelaskan programnya dulu atau kita langsung tanya jawab aja? Oke, sebenarnya gini loh Bu Vika, jadi saya pribadi tuh sebenarnya bertanya-tanya, dan saya orang pertama yang menentang BPJS. Jadi karena saya merasa tidak ada gunanya, di Hongkong sudah ada asuransi. Tapi setelah kemarin saya pulang, saya dijelaskan oleh Pak Muhaidi, Bapak siapa? Pak Muhyiddin, itu saya paham, tapi ya maklum saya orang kampung ya, jadi otak saya itu loadingnya lama. Jadi saya minta maaf dan saya mengulangi pertanyaan yang sama nih. Jadi jangan bosan-bosan ya. Kenapa saya itu sudah punya asuransi di Indonesia, kenapa harus beli lagi BPJS ini? Apa bedanya asuransi yang saya bayar di Indonesia dengan asuransi ini, Mbak Bu Vika? Jadi bingung saya itu. Bingung ya Bu ya? Iya, betul. Bingung Bu. Gimana kalau boleh tahu? Kita punya manfaat yang saling melengkapi nih sebenarnya dengan asuransi yang ada di Hongkong ya. Jadi kalau asuransi di Hongkong ini kecelakaan kerja ya. Kalau mengalami kecelakaan kerja atau sakit gitu ya, yang sekarang ini bisa dapat asuransi. Nah, kita tuh ada manfaat-manfaat lain yang mungkin nggak di-cover oleh asuransinya Hongkong. Yang pertama, kalau ini kita kan BPJS Ketenagakerjaan ini punya manfaat untuk 3 periode. Jadi periode sebelum berangkat waktu masih di Indonesia, kemudian periode selama bekerja di negara penempatan, dan periode setelah pulang 1 bulan. Nah, jadi ada 3 periode perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, periode sebelum itu dapatnya apa aja? Yang pertama, kalau terjadi kecelakaan kerja sebelum berangkat ke luar negeri, misalkan sedang ngurus-ngurus perizinan dan sebagainya, ternyata ada kecelakaan, itu bisa di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga kalau misalkan ternyata sebelum berangkat ya, kita semua menghendaki sehat ya, tapi ternyata ada musibah meninggal dunia sebelum berangkat, itu ada klaim yang bisa kita bayar. Kemudian ada juga manfaat kalau gagal berangkat, Miss. Jadi kalau ternyata si PMI ini nggak bisa berangkat, maka dia akan dapat penggantian biaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Termasuk juga kalau di dalam negeri mengalami, mohon maaf, pemerkosaan, kemudian ada kehilangan barang-barang itu pada saat proses berangkat, nah itu bisa diklaim juga. Itu untuk yang sebelum. Jadi tadi ada beberapa manfaat yang sebelum. Nah ini saya yakin kalau yang sebelum ini kan nggak di-cover ya Miss sama asuransinya di Hongkong ya. Jadi yang manfaat sebelum itu kan nanti di-covernya sama BPJS Ketenagakerjaan.
Oke. Kemudian ada juga manfaat yang selama bekerja. Nah, kalau yang selama bekerja ini, yang pertama, kalau terjadi kecelakaan kerja. Kalau terjadi kecelakaan kerja, maka akan ada penggantian biaya sebanyak sampai maksimal 50 juta. Jadi kalau misalnya tadi disebutkan, mungkin Bu Diah sudah sempat ngobrol, jadi kalau sudah ditanggung sama asuransi Hongkong, misalkan ternyata ada selisih biaya yang harus kita tanggung, nah itu nanti selisihnya sampai 50 juta itu ditanggung sama BPJS Ketenagakerjaan. Itu kalau terjadi kecelakaan kerja, termasuk ada biaya transportnya, kemudian kalau harus ternyata mengalami PHK, itu nanti akan ada bantuan dari kita. Jadi kalau misalnya ternyata setelah kecelakaan kerja itu di PHK, maka akan ada bantuan uang. Kalau masa kerjanya di atas 1 tahun, bantuan uangnya sampai 5 juta rupiah. Termasuk kalau pulang ke Indonesia. Jadi kalau misalnya ternyata kecelakaan kerja nih di Hongkong ya, kemudian dia dirawat di Hongkong, kemudian ternyata dia bisa pulang lagi ke Indonesia. Nah, di Indonesia ini nanti akan diteruskan perawatannya sampai yang bersangkutan itu sembuh. Jadi saling melengkapi gitu, Miss. Jadi kalau di Hongkong kan mungkin asuransinya ya sudah di Hongkong aja gitu. Kemudian kalau memang terjadi cacat karena kecelakaan kerja, maka akan dapat santunan cacat sampai dengan 100 juta kalau cacat total tetap. Kalau meninggal dunia akan dapat santunan 85 juta. Kemudian ada juga beasiswa untuk anaknya sampai 174 juta. Jadi sebenarnya saling melengkapi gitu. Tetap asuransi yang di Hongkong itu perlu, yang Indonesia ini juga melengkapi manfaat-manfaat lain. Nah, nanti ada periode yang ketiga, setelah PMI itu pulang ke Indonesia, selama 1 bulan itu masih kita cover. Kalau meninggal dunia dapat 85 juta. Kalau terjadi kecelakaan pada saat pulang di pesawat yang nggak mengendaki atau di jalan dari bandara sampai ke rumah, itu pun masih kita cover untuk perlindungannya sampai sembuh kalau memang harus dirawat di rumah sakit. Itu Miss, jadi kita saling melengkapi lah dengan asuransi yang ada di Hongkong. Oke, pertanyaan saya adalah, saya itu sudah punya asuransi di Indonesia. Apa perbedaan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan? Kenapa harus double? Jadi kan sebenarnya menurut saya ya, maka itu saya butuh penjelasan. Karena ada sebagian dari teman-teman itu sudah punya asuransi di Indonesia. Tiap bulan mereka bayar lah. Kenapa harus dibebani lagi dengan asuransi ketenagakerjaan? Ini manfaatnya apa saja? Jadi kalau yang kesehatan itu kan di BPJS Kesehatan ya. Mungkin teman-teman PMI ada yang ikut lewat JKN, ada yang lewat KIS, ada yang mungkin sempat dapat bantuan. Nah, kalau kesehatan itu yang di-cover kalau terkait sama sakit. Jadi kalau misalkan sakit, tipes, melahirkan, nah itu ditanggung BPJS Kesehatan. Dan BPJS Kesehatan itu nggak pernah memberikan santunan uang, Miss. Dia cuma pengobatan aja. Jadi kalau misalnya sakit, dibawa ke rumah sakit, diobatin sampai sembuh. Tapi kalau BPJS Tenaga Kerjaan ini kita bisa kasih santunan dalam bentuk uang. Tadi yang sudah saya jelasin, kalau misalkan cacat, dia ada santunan cacat, ada beasiswa, seperti itu. Jadi kalau sakit, ya sudah misalkan kecelakaan kerja nih, sudah punya kartu BPJS Kesehatan. Ternyata dia mau pakai BPJS Kesehatannya. Nah, itu kita bisa jadi penjamin kedua juga gitu, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan nanti ada santunannya kalau memang cacat atau meninggal atau misalkan ada beasiswa nanti bisa dapat. Gitu, Miss. Oke, jadi berarti beda ya, beda jauh ya. Sangat beda. Manfaatnya juga sangat berbeda. Dan nih Bu, saya ada masalah sebenarnya, saya pribadi. Kenapa ada orang di sebelah saya itu sebenarnya masalahnya adalah dia kakinya retak nih dan dipukul majikan, dan dia keluar dari penjara, dan dia diinterminate sepihak oleh majikan, dan ya masalah dia banyak sekali, termasuk difitnah oleh PT-nya. Makanya dia sempat mau terjun dari lantai 3, dan ini sangat mengenaskan sekali. Tapi kami berterima kasih juga pada PT-nya, karena PT-nya secara gentle mau meminta maaf, dan sekarang hari ini dia datang ke kampung halaman dia. Saya minta untuk Pak RT, Pak RW, serta Pak Lurahnya untuk menjadi saksi saat meminta maaf, karena fitnah itu membuat dia merasa sangat sedih. Dan bukan di penjara atau dipukulin majikan yang membuat dia sedih, tapi fitnah dari orang-orang PT. Jadi
kenapa sampai dia ingin terjun dari lantai 3. Bahkan sebelum saya pulang dari Indonesia ke Hong Kong, ini TikTok sudah ramai mengatakan bahwa dia sudah terjun, padahal dia ada di samping saya. Jadi gosip media sosial itu sangat dahsyat sekali ya. Dan kami sempat salah paham, dan saya pribadi mengatakan hapus BPJS karena bagi saya tidak ada manfaatnya. Atau kami sebagai para pekerja migran itu tidak pernah mendengar sosialisasi dan tidak terbukti kalau BPJS itu membantu. Kalau memang membantu, kan seharusnya BPJS itu up di media sosialnya BPJS. Ini PMI dari Hong Kong sakit, saya cover. Nah, ini kan sebagai bukti. Taiwan sakit, ini kami cover. Kan terbukti membantu. Sementara beberapa pihak itu menggiring opini mengatakan bahwa uang itu dikorupsi oleh BPJS. Jadi kenapa itu menambah kebencian kami sama BPJS? Tapi saya sebagai pengkritik, tapi saya butuh solusi. Bukan cuma mengkritik tambah solusi ya Mbak ya. Jadi kita membangun ya. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi kalau memang BPJS sendiri media sosialnya tidak berani up, bagaimana kami sebagai rakyat itu tahu kalau BPJS itu bekerja? Nah, pertanyaan saya nih, ini anak BPJS-nya masih aktif, apa aja yang bisa diberikan manfaatnya dari BPJS nih? Ini anak masih belum 2 tahun ya Dok ya? 1 tahun berapa bulan kamu? Posisi di sana. Iya, posisi masih di sini Bu. Dan dia posisi masih sidang. Selesai sidang dia akan pulang Indonesia. Kalau dia pulang Indonesia, apa aja manfaatnya BPJS? Saat dia saat ini seperti ini, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, apakah BPJS juga ada memberikan? Karena kan kalian bilang nih, bermasalah, apakah juga ada uangnya? Ini pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin ini ya Miss, tak kenal maka tak sayang ya. Oh iya. Kenal dulu biar sayang. Nanti kalau udah kenal sama BPJS pasti sayang. Oke. Cintanya luar biasa. Mungkin mau jelaskan. Terima kasih Bu Pinka. Oke. Karena Bu Pinka, Miss Yuni, tahun-tahun semua di Taiwan, di Hong Kong, maaf di Hong Kong. Benar kata Bu Pinka tadi, tak kenal maka tak sayang, berarti harus kenal saya, harus kenal Bu Pinka. Nanti ya, jadi sering-sering komunikasi supaya teman-teman di sana pun juga tahu manfaatnya. Kalau tadi jangan bilang aku nggak ngerti kalau gunanya BPJS. BPJS itu ada 2 sebenarnya Bu Miss Yuni, 2, kesehatan sama ketenagakerjaan. Kesehatan tadi disampaikan Bu Pinka, kalau sakit-sakit larinya ke kesehatan. Tapi ini ciloko-ciloko karena kerja, terus karena di PHK, karena cacat, pokoknya saya elek gitu ya, meninggal, nanti datangnya ke kami. Beasiswa datangnya ke kami. Jadi ada 2 tadi, kesehatan ketenagakerjaan. Jadi jangan nanti disampaikan kawan-kawan, ada kok manfaatnya. Yang kesehatan ada manfaatnya sendiri untuk kesehatan, yang ketenagakerjaan tadi yang disampaikan Bu Pinka. Sebelum ke kasusnya yang kecelakaan tadi, ngapunten Mbak siapa Mbak? Aku kok lali tadi. Mbak Rus. Mbak Rus ya. Sebelum ke kasusnya Mbak Rus, saya sedikit sampaikan apa sih gunanya jam sosial BPJS Ketenagakerjaan? Apa sih yang bisa kami lakukan selama ini? Ini kami barusan dapat ini Miss Yuni sedikit pembayaran. Saya cerita ya pembayaran kami. Bulannya kami ini ternyata untuk teman-teman Hong Kong ini juga ada loh. Barusan kami bayarkan ini Miss Yuni untuk pemulangan PMI bermasalah. Ini atas nama Bu Alifa, Bu Nur, Bu Rini, ini ada semua di bulan Juli. Tapi di bulan 8 kami kemarin membayarkan kematian atas nama Bu Yeti, Bu Siti, ini ada. Terus untuk di negara penempatan ini juga kematian, jadi meninggal kondisi apapun, entah sakit, entah kecelakaan, akibatnya entah dari sakit, dari kecelakaan, kami biarkannya 85 juta. Enggak nyun, sekali lagi enggak nyun. Betul. Itu juga ada artinya kalau kita meninggalkan, ngaten ya? Karena yang nikmati juga ahli waris orang lain, ngaten toh? Nah, jadi kami sampaikan di bulan 7 kemarin, kami membayarkan manfaat kematian dan beasiswanya Bu, untuk anak-anaknya, putra-putrinya, Bu Maria Ulfa, sama Bu Sadia. Ini kami sudah bayarkan 80 juta plus beasiswa. Ngaten ya. Terus untuk beasiswa yang sampai dengan hari ini kami bayarkan Bu, untuk teman-teman di Hong Kong ini yang meninggalnya di tahun 2019 ini kan nonton Bu Endang. Bu Endang ini beasiswa dari meninggalnya beliau tahun 2019 sampai sekarang kami bayarkan beasiswa untuk putra-putrinya. Masih di SD nih kalau nggak salah. Bu Susi juga masih di SD 2021. Jadi itu sedikit cerita
ini loh kami hadir, meskipun nggak enak-enak, tapi kami hadir untuk ahli waris yang ada, ngaten ya. Terus untuk Mbak Ros, ini kan kalau kami melihat ini kecelakaan di sana, ya toh, dikebuki, ngaten kan kecelakaan nggak ada nyuwun gitu dikebuki toh. Nah ini kecelakaan, kami kategorikan kecelakaan di sana itu semua kecelakaan yang terjadi di sana. Jadi kecelakaan yang terjadi di tempat bekerja, di negara tempat bekerja. Berarti kalau di Hong Kong, apapun kecelakaan di Hong Kong, itulah kami yang cover. Ngaten ya. Tetapi kalau biaya pengobatan, perawatan, tadi yang mungkin Kak sampaikan, kami saling melengkapi dari asuransi yang ada di sana, digunakan terlebih dahulu. Kalau memang sudah limitnya cover, baru ke kami 50 juta. Kenapa kami hanya 50 juta? Karena sebenarnya PMI ini yang ada di negara penempatan itu ada asuransinya. Jadi kami awalnya tidak coverkan itu. Tapi untuk di tahun 2023 Miss Yuni ada manfaat baru untuk teman-teman PMI ini 50 juta untuk top up di negara penempatan. Itu manfaat perawatan pengobatan. Kalau nanti Mbak Ros sampai selesai dulu lah ya pakai asuransi di sana, nanti ya kalau misalkan ada lebih nanti penjenengan nyuwun tulung, penjenengan bantu. Kalaupun mau dibayar dulu, nanti Mbak Ros bayar, nanti klaimkan ke kami maksimal 50 juta, ngaten ya. Kalau misalkan nanti Mbak Ros ini di PHK nih ceritanya, di PHK sama majikannya, ada surat PHK-nya, tapi PHK-nya karena kecelakaan kerja, nanti Mbak Ros ada tuh manfaat yang tadi disampaikan Bu Binka, manfaat PHK untuk teman-teman yang kecelakaan kerja. Habis itu Mbak Ros dipulangkan nih ke Indonesia, baru ada nanti biaya dari kami untuk tiketnya. Ya, terus Mbak Ros, tapi tolong Bu Yuni nanti dibantu untuk pelaporan ya ke ke atas atau ke mana KDI di sana, KCRI di sana, bahwa ini ada kecelakaan nih. Bilangnya bukan kecelakaan kerja, boleh kecelakaan, pokoknya sampaikan aja bahwa ini ada kecelakaan, dikebuki atau apalah nanti. Sebentar. Kamu sudah laporan KJRI belum? Belum. Nanti laporkan J. Nanti laporkan. Kenapa saya bilang laporkan? Itu berarti tercatat di sana sebagai kasus kecelakaan kerja. Nanti saat Mbak Ros pulang ke Indonesia, itu boleh nanti perawatan lanjutannya kami yang cover. Oke. Ya, kami nanti disampaikan. Kalau nanti sampaikan ke kami mau ke negara, ke desa mana, dusun mana, kabupaten mana, sampaikan ke kami, nanti kita bantu rumah sakit mana yang kira-kira nanti Mbak Ros bisa pakai untuk perawatan lanjutan. Itulah manfaat kami Miss Yuni. Nggak nampak tapi ada. Nah ini Bu, kan seperti yang saya katakan nih, kalau tidak disosialisasi bagaimana kita tahu? Nggak sayang, betul loh. Lagi, bagaimana saya sayang nih kalau Ibu menjaga jarak. Nah, seharusnya Ibu datang nih ke Hong Kong. Nih, kapan BPJS datang nih? Kapan BPJS datang? Doakan aja, biar saya bisa main ke Hong Kong. Oke, siap. Oke, ini minta doanya teman-teman PMI semua, kita sedang akan buka kanal di Hong Kong. Mudah-mudahan bisa segera jadi menjawab kekangenannya teman-teman sama BPJS. Iya, soalnya gini loh Bu, yang saya merasa sangat gonjang-ganjing di dunia persilatan ini. Waduh, dunia persilatan kayak zaman Mantili. Karena itu silat toh Bi. Lah iya, bendina tarung mbek majikan nih. Jadi gini loh Bu, kenapa BPJS tidak langsung menggandeng KJRI saat teman-teman renew kontrak itu langsung dicantumkan juga untuk pembayaran BPJS. Jadi kita itu tidak perlu ribet, ruwet lan ngeluh. Nah ini kenapa stakeholder ini tidak saling bergandengan tangan, berjabatan, lo kan? Jadi korbannya bukan kita, bukan masalah uangnya Bu. Yang saya lihat di sini adalah itu 332.500 rupiah untuk 24 bulan. Jadi kalau di sini tuh nggak sampai $200. Itu kami sebenarnya sanggup. Tapi kenapa tidak digandengkan saat renew kontrak saja? Nah ini pertanyaan ya. Mungkin PR aja ya buat BPJS ya. Jadi kayaknya udah cocok jadi pegawai BPJS. Cocok ya Bu ya, saya boleh ngelamar loh Bu. Tapi ini Bu, bukan, tapi saya lulusan S2 apa bisa masuk di stafnya BPJS Bu? Bisa? Bisa. Loh, tenang loh Bu, soalnya saya SD sama SMP, S2. Tapi pinter ya. Loh, saya itu S2 kok, SD SMP. Formal itu cuma ijazah. Nah, ngono rodok lega aku Bu, semacam ayu dulu.
Jadi mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Sekalian menggandeng KJRI saat kontrak keluar itu secara otomatis itu BPJS juga berlaku. Jadi nggak usah apply sana, apply sini. Terus akhirnya ditahan di imigrasi yang mengatakan bahwa kalau nggak punya BPJS nggak bisa terbang. Padahal kan tidak ada aturan seperti itu. BPJS itu wajib kalau sudah ada tempatnya dan kita tidak melakukannya. Itu boleh dikatakan wajib ya Bu ya. Lah sekarang di Hongkong nggak ada, di bandara nggak ada. Terus mungkin sudah disosialisasi ya, karena saya dengar ini ada beberapa tempat atau media di Hongkong disosialisasi, cuman mungkin tidak mengena Bu. Karena yang saya lihat sosialisasi BPJS itu untuk kelas menengah ke atas. Kenapa saya bilang menengah ke atas? Bahasanya itu ningrat Bu. Bahasanya ningrat dan sulit difahami oleh kami. Kami kalau suruh belajar Bu, ngeluh Bu. Saya sudah dimarahi majikan, suami minta uang, anak di Indonesia ndablek, belajar undang-undang. Lah yang ngeluh Bu, nggak nutut. Utek kami tidak nutut. Jadi kami tuh bayar itu, semua yang komen di sini bayar itu bukan masalah. Tapi yang menjadi masalah, kenapa bisa dipermudah kok dipersulit? Sebelum membuat aturan, apakah salah BPJS? BPJS tidak salah, saya membacanya. Dan saya sangat paham dan saya sangat suka. Bahkan kenapa saya berani mengkampanyekan BPJS? Aku kira dibayar loh, orang diendos loh. Mari aku ngomong promosi. Loh, saya itu loh Bu, promosi Garuda, saya promosi Yorpe. Suami saya sudah memberikan tempat ini buat itu, BPJS. Lebih, lebih iki promosi gratis ya. Kenapa? Karena memang saya tahu bahwa pemerintah itu hadir. Tapi bahasanya pemerintah itu menengah ke atas Bu. Bahasanya ningrat, wangel dipahami. Isine mek undang-undang tok isine Bu. Undang-undang apa direvisi dengan pasal ini? Lah panutut utek Bu. Jadi saya minta kehadiran BPJS nih memperjelas. Kami tidak mempermasalahkan pembayarannya, uangnya, tapi boleh nggak tempatnya dipermudah dan tunjukkan pada kami siapa aja yang sudah Ibu tolong. Benar nggak? Kalau ini nih, kalau suatu saat nih pulang kan berarti dia termasuk pemulangan PMI bermasalah. Benar nggak Bu? Penggantian transportasi. Benar nggak? Nah, itu harus ditunjukkan. Dia tuh harus Mbak Ros apakah benar dapat bantuan dari BPJS. Jadi kami paham. Lewong nggak di-up kan kita berpikirnya bayu 332 ping. Wah, ping berapa ribu orang. Wah, korupsi meneh. Saiki judi online ikut ditangkap jadi memeras TKI ya, memeras TKW, memeras PMI. Kan kesannya seperti itu. Padahal ini sangat bagus sekali. Dan tidak ada orang yang ingin klaim ini, Bu. Tidak ada ya. Tapi ini nih kita kan ada program JHT juga. Ini kalau pengen ngomong yang seneng-seneng ya dari program BPJS Tenagakerjaan. Tadi mungkin belum sempat kesebut ya. Gimana? Kita tuh ada program jaminan hari tua. Jadi jaminan hari tua itu harus aktif dulu, tapi di kecelakaan kerja dan kematian. Nah nanti kalau ikut jaminan hari tua itu kayak nabung. Jadi bisa nabung 50.000, 100.000, 200.000, 600.000. Nah itu nanti bisa dicairkan kalau sudah balik lagi ke Indonesia. Nah, jadi pertanyaan saya nabungnya kemana, Bu? Nabungnya, nah tadi belum masuk ya Miss, cara daftarnya ya. Iya. Cara daftarnya ini kita sementara lewat online. Mudah-mudahan mbak-mbak semua pada punya handphone ya. Canggih ini hanya handphonenya mbak PMI di Hongkong ya Miss ya. Nah, daftarnya. Bu, mungkin HP-mu ada telepon masuk, Bu. Ibu ada HP-nya ada telepon masuk ya, suaranya kecil. Iya. Ini kalau teman-teman di Hongkong kan pada punya handphone semua ya Miss ya, bagus-bagus pasti handphonenya ini ya. Jadi daftar BPJS-nya itu bisa lewat website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/migran. Oke. Nah udah itu Miss, masuk ke situ, nanti masukkan data yang wajib diisi adalah nomor paspor. Pasti punya kan ya, teman-teman PMI nomor paspor. Kemudian masukkan data diri kayak tempat tanggal lahir,
apa ya, alamat ya, desa, daerah asal, nanti diisi pekerjaan, nanti diisi di situ. Terus satu lagi yang harus diupload itu kontrak kerja, Miss. Ini teman-teman pada punya kan ya kontrak kerja ya? Pastinya punya semua, Bu. Punya semua, alhamdulillah. Jadi nanti kontrak kerjanya ditaruh di handphone, difoto, nanti diupload. Nah, dari situ nanti otomatis nih BPJS Tenagakerjaan akan hitung iurannya. Jadi kalau misalkan ternyata kontrak kerjanya 2 tahun nih, selesainya nanti 2024 misalnya Desember. Nah, sekarang baru daftar, harusnya kan bayarnya 2 tahun. Tapi karena sisa waktunya tinggal setahun, yang ke belakang nggak perlu dibayar. Yang dibayar yang ke depan aja. Jadi nanti otomatis sistemnya langsung hitung, yang dibayar hanya 1 tahun berarti 198.000. Jadi sebenarnya bpjstenagakerjaan.go.id. Ini banyak teman-teman yang menanyakan WW apa tadi, mereka masih bingung. Engko tak tulisnya meneh rek, mosok diulangi bolak-balik sampean iki jan. Engko tak baleni meneh, engko tak WW-nya iki tak tulisin deh. Lah yang kok ndek kene iki nggawa spanduk ya Bu ya, ditulisin ndek kene BPJS ya. Ayo, wis engko ben lek rene langsung di-scan ngono lho. Ben gak arek ngelu kabeh. Nah, sekali lagi Bu, sebenarnya seperti yang saya katakan, bagaimana caranya ini PR buat BPJS untuk mempermudah kami daftar itu aja Bu sebenarnya. Jadi doanya Bu, mudah-mudahan kita bisa cepat buka kanal. Kalau didoakan PMI Hongkong kan biasanya terkabul ya Bu. Iya Bu, doa satu orang tidak didengar Tuhan, doa satu Hongkong pasti cepat Bu. Satu Hongkong pasti didengar. Pasti. Itu kegunaannya untuk BPJS ya. Mungkin sebagian dari teman-teman masih belum begitu jelas. Bahkan gigi tiruan pun dapat 5 juta rek. Jadi sangat banyak sekali ya kegunaannya, transportasi lah, pemulangan lah, sampai penggantian biaya perawatan tadi ya Bu ya. Dan juga bantuan bagi PMI yang tidak sesuai dengan kontrak kerja pun dapat makna dari BPJS. Dan jaminan hari tua juga ada di sini. Apakah klaimnya nggak sulit Bu? Ini pertanyaan saya nih. Soalnya kan banyak nih asuransi teman-teman itu ada yang bayar di beberapa asuransi, saya tidak menyebutkan. Giliran diklaim ki uangnya loh Bu. Nah, pertanyaan saya, BPJS pernah nggak sudah ngeklaim, ini ada orang yang sudah ngeklaim? Ya Bu, tadi Mbak Dia mungkin juga udah baca ya Mbak Lia. Itu ada beberapa yang sudah kita bayar. Jadi ya mudah-mudahan nggak sulit ya. Jadi kemarin kita udah bayar beberapa kayak beasiswa, kemudian meninggal. Itu yang penting kuncinya itu komunikasi Bu. Laporan itu pasti insya Allah kita bayar. Dan untuk klaimnya itu kita sebenarnya online Bu. Jadi nggak usah lah datang-datang ke kantor BPJS di Indonesia kan. Butuh biaya juga ya. Ini kita ada di brosur ini juga ada ya Bu ya. Jadi di lewat e-claim .bpjsketenagakerjaan.go.id. Nanti di situ dipilih nih mau klaim apa. Misalnya klaim tadi kan belum saya jelaskan ya, kalau ada mohon maaf nih pelecehan seksual sampai terjadi kasus pemerkosaan itu kan dapat 50 juta. Misalnya nih diklik korban pemerkosaan, nah di situ sudah ada tuh dokumen apa yang harus diupload, data apa yang harus diisi, nah itu sudah ada di situ semua. Jadi lewat online semua Miss Yuni. Oke, lebih dipermudah ya sebenarnya ya. Nah betul. Terus ini Bu, tadi yang disampaikan Bu Pinka saat pengajuan klaim supaya mudah dan supaya nggak seolah-olah ruwet bola-balik kok ini ditolak dan sebagainya. Yang pasti tadi kuncinya adalah laporan ke KJRI atau ATASE atau apapun di sana, perwakilan Indonesia yang ada di Hongkong. Laporan suku nanti kan jelas tuh Mbak sampai ini kenopo. Nah kan itu nanti ada aku pelecehan seksual, terus ada buktinya nih kok, ada visum, ada apa. Nah pelaporan itu adalah kuncinya. Nanti saat diajukan manfaatnya di pelaporan sesuai enggak dengan pelaporan dan pengajuan manfaatnya, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk pelaporan ke perwakilan kita yang ada di sana. Ini pertanyaan saya nih Bu, apakah BPJS langsung sudah connect sama KJRI ini? Untuk pelaporannya apakah kita mendapatkan kertasnya atau cuma lapor saja? Kan ini kadang-kadang kita itu cuma lapor nulis di kertas saja dan kita tidak dapat feedback Bu. Kita tidak ada kertas itu kembali ke kita.
Bagaimana Anda bisa tahu kalau saya melaporkan nih? Yang biasanya kami terima ini wonten reportnya nih kalau Bu Yuni. Nggak ada Bu, kalau kita lapor nih ke KJRI, ada form aja, kita isi, terus mereka terima, udah selesai. Nanti kita komunikasikan lagi ya, soalnya Nah, kami terima klaim pun ngaten Bu Yuni, jadi ada berapa ya, dari kronologisnya dari KJRI mereka wonten, jadi kami terima klaim itu sudah ada keterangan dari KJRI mereka wonten Bu. oke, karena makanya saya karena orang awam nih, yang saya tahu nih kalau mbaknya ini lapor ke KJRI itu cuma terima kertas saja. Kertas kita tulis kronologinya seperti ini, seperti itu. Terus kita serahkan KJRI. Kan kita nggak punya itu kertasnya, Bu. Kan diambil KJRI. Ada. Coba nanti kita komunikasi lagi ya. Soalnya yang kami terima selama itu ngaten Bu. Oke. Nanti kita komunikasi nanti sama KJRI-nya langsung dikirim ke kita Bu lewat lewat berapapnya. Iya bisa. Oke. Mungkin dari KJRI-nya ada laporan ke kami. Soalnya kami terima ngaten. Oke, mungkin PMI itu teman-teman PMI ini kalau ngeklaim itu malah dari BP2MI dibantu BP2MI itulah yang kami terima berkasnya. Kalau klaim secara manual ya Oke. seperti itu. Oke, jadi berarti kan kembali lagi Bu Yuni tentang tadi report tadi, tapi yang pasti setelah teman-teman klaim itu pasti akan ada reportnya. Oke. Ada pelaporannya ke kami, ini nama-nama siapa saja itu ada pelaporannya sebenarnya ke kami Bu Yuni. Oke, sebentar saya menjawab pertanyaan teman-teman. Teman-teman, BPJS tidak pernah mempersulit kalian untuk terbang. Jadi ini mungkin kalau dulu mungkin ya oknum-oknum saja dan saya bisa bilang fitnah. Karena saya melihat beberapa orang, sekarang saya sendiri pulang Bu, jadi saya bukan promosi BPJS ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saat di imigrasi nggak ditanyain BPJS korek. Jadi saya tahu sendiri ya, karena saya tuh mata-mata kasarnya orang ngomong di Jakarta itu motoku mendelii kalian yang mau check in. Enggak kok, nggak ada pertanyaan. Jadi mungkin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu terjadilah oknum-oknum yang memakai nama BPJS untuk meminta kayak gini sama kalian. Tapi bukan BPJS ya. Di situ bukan orang BPJS saya rasa. Jadi udah jangan terlalu takut nih, karena saya sendiri sudah melihat dan saya pulang Indonesia sudah 2 kali dalam 1 bulan. Jadi saya tahu nih, bukan BPJS. Sekali lagi, kalau naik pesawat dan kalian dikatakan bahwa dipersulit gara-gara BPJS, langsung laporan sama BPJS langsung. Karena BPJS tidak mempersulit. Tidak ada. Bener nggak Bu? Betul, jadi ini sementara kan memang kita belum, kemarin Pak Kepala Badan kan mencabut persyaratan BPJS di bandara sampai kita nanti bisa buka kanal di bandara dan di luar negeri ya. Nah nanti begitu kanal itu sudah mulai ada, nah baru kita wajibkan. Jadi bukan Bu, jangan mulai ada diwajibkan Bu, kan tidak semuanya menyeluruh. Jadi saya tidak setuju ya. Jadi dikasih tenggang waktu. Jadi kalau ini kanalnya sudah ada, kantornya sudah ada, tiba-tiba diwajibkan ya nggak adil dong Bu. Kan tidak semua orang. Dulu ya. Iya, kasih jangka waktu nih. Dalam jangka waktu 1 tahun, kalau kalian tidak punya BPJS maka tidak bisa terbang. Itu oke. Tapi kalau kalian baru buka kantor terus mewajibkan, yo belepotan sini Bu. Makanya saya selalu bilang nih, saya yakin dan saya percaya negara tidak akan mempersulit kami untuk keluar negeri saat dokumen kami sudah lengkap. Karena di Indonesia tidak ada lapangan pekerjaan bagi kami Bu. Jadi saya tidak ingin juga BPJS menjadikan alasan untuk mencekal kami. Tapi yang saya tahu BPJS tidak pernah mencekal. Itu benar. Itu benar. Sekali lagi kita benar tadi Miss Yuni sampaikan kalau memang ada oknum-oknum itu bukan dari kami ya. Oke. Kami tidak pernah memungut biaya apapun. Pembayaran iuran pun semua lewat perbankan. Jadi kita nggak pernah menerima cash atau transfer atas nama siapapun gitu. Nanti pembayaran klaimnya pun itu langsung ke ahli waris. Jadi kita juga nggak bisa klaimnya itu diuruskan sama orang, itu nggak bisa. Nah, nanti ahli waris yang langsung akan terima rekeningnya. Kita memastikan bahwa nomor rekening itu memang betul nomornya ahli waris. Kecuali ya ahli warisnya ngasih ATM-nya ke orang, nah itu beda lagi. Jadi sebenarnya gini Bu, sekali lagi kan banyak teman-teman yang ada di sini ini sudah bertahun-tahun, otomatis mereka nggak punya BPJS nih, dari awal nggak punya BPJS. Nah, apakah daftarnya itu lebih bisa dipermudah atau harus dipersulit? Ini pertanyaannya, karena banyak teman-teman sudah 10 tahun nggak pulang sama sekali, mereka bahkan tidak pernah tahu BPJS. Ini daftarnya bisa nggak dipermudah?
Kalau daftar sama Miss, tetap lewat website yang tadi, yang diupload juga sama, cuman kontrak kerja saja sama ngentri nomor paspor. Lah kuwi lho Bu, masalahnya kuwi lho Bu. Mbak-mbak iki upload iki ya ora ngerti Bu. Jukuk visane dhewe iki lho ndek imigrasi ya ora Bu. Makanya saya minta harus ada orang yang asis sama mereka. Kalau saya bilang tadi, kalau yang menengah ke atas bocor website yang jenengan itu wis paham. Tapi yang menengah ke bawah sampean total ndase iki lho gak paham jian Bu. Ini nyata ya. Jadi sekali lagi saran kami, permudahlah fasilitas buat kami. Masalah bayarnya bukan masalah besar bagi kami. Karena itu adalah kasaran ngomong, kita makan sego pecel di Hongkong itu sangat mahal. Jadi pesan saya buat BPJS tidak mahal kalau dikalikan dengan 24 bulan. Tapi terasa berat saat BPJS tidak memberikan fasilitas yang mudah bagi kami untuk mengakses kalian. Dan bagaimana kami bisa mengakses kalian? Nah, ini tugasnya BPJS. Dan mungkin kedepannya lebih baik digandeng antara BPJS dan KJRI. Jadi nggak perlu kita yang daftar. Jadi secara otomatis ini anak tanda tangan langsung punya BPJS-nya di renew, wes bayar secara otomatis. Benar nggak? Jadi kan lebih mudah. Kita senang juga Bu kalau Miss Bu jadi. Nggak apa-apa Bu. Senang juga Miss kalau bisa kerjasama sama KJRI. Jadi pasti perlindungan itu semua pasti punya gitu akhirnya ya. Jadi nggak ada yang kelewatan lah. Ada yang waktu ternyata mengalami kecelakaan kerja, nggak punya BPJS. Kemarin di Hongkong ya yang ada kebakaran itu ya. Yang kebakaran itu kan kita bayar juga Miss. Apartemen. Kita kurang pamer ya Miss ya kalau bayar gitu ya kayaknya ya. Bukan masalah pamer Bu. Sebenarnya gini loh. Ibu saya itu mengajarkan saya, saat kamu memberi dengan uang tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu mengetahui. Itu ajaran ibu saya. Nah, itu saya praktekkan selama bertahun-tahun. Dan saya menolong orang tidak pernah pakai sosial media, Bu. Tapi kan zaman sudah berubah, Bu. Akhirnya saya di tahun 2022, bulan Februari tanggal 7, saya membuka channel YouTube saya yang dulunya saya kunci, saya gembok, saya burgol kabeh. Karena saya itu anti sosial media, Bu. Tapi bagaimana orang bisa mengetahui saya kalau saya membantu orang lain, kalau saya tidak up di sosial media? Jadi orang lain yang membutuhkan itu tidak akan tahu, Bu. Sementara oknum-oknumnya BPJS itu naik di sosial media. Bantuan BPJS, kalau kalian WhatsApp nomor ini akan mendapatkan ini. Ada loh, Bu. Tapi kenapa BPJS-nya tidak berani pamer? Nah, karena itu bukan pamer, Bu. Dan saran saya nih, jangan cuma di IG aja kalau post. Di Facebook, di TikTok itu harus kenceng Bu humasnya. Dan bahasanya mungkin bisa diubah sedikit. Jangan terlalu formal. Kan ini saya ada copy pasta media sosialnya BPJS. BPJS itu sudah post 18 jam yang lalu. Tapi yang komen cuma 8. Saya yang copy pasta dari punyanya BPJS masuk di ranah saya 2 jam yang lalu, komennya sudah mencapai 78 orang. Mantap. Bukan Bu, karena di atasnya saya kasih bumbu, enek kerupuk sembarangan, jadi nggak monoton. Iya. Bahasanya nggak bahasa yang susah dimengerti tadi ya Bu. Iya, bahasa ningrat Bu. Bahasa ningrat. Harus bahasa yang ini, down to earth. Apa tuh? Gampang dimengerti semuanya. Iya. Yang apa ya? Yang down to earth ini bahasa Inggris Bu, ngelundas kemalayan. Makanya yang mudah difahami gitu aja sih. Jadi kalau memang Ibu memberikan sumbangan dan terbukti, jadi langsung gini, Mbak Rusmini ini benar nih dapat dari BPJS. Ya sampean tanyakan, sampean up. Jadi kalau Mbak Rusmini bilang enggak dapat kan bisa ngomong. Benar nggak sih? Bukan sombong banget or pamer, tidak ya. Jadi tapi kita menunjukkan sama masyarakat bahwa kalian tuh membantu gitu loh. Jadi duit lek aku yang bayar BPJS iki ora terkenale dikorupsi Bu. Karena masa-masa ini kan lagi mau kampanye nih Bu. Kenapa BPJS baru hadir? Padahal BPJS itu udah lama. Nah, ini kan kesannya tidak enak Bu. Gesekan itu kan tidak enak.
Makanya saya bilang, ayo sosialisasikan sebelum pemilu. Ini pemilu ini gesekannya udah oke Bu, ngelundas Bu. Ya, Miss, makasih masukannya, kita catat, mudah-mudahan bisa segera realisasi ya. Kita bisa buka kanal, bisa sosialisasi ke Hongkong, bisa ngopi-ngopi bareng lah. Tadi ada yang di chat ini ada yang minta ngopi-ngopi bareng. Oke, siap. Ini kita masih ngopi-ngopi. Lah iya. Jadi dan satu lagi ya Bu ya, saya menanyakan mungkin juga PR buat BPJS. Seperti yang saya katakan, saya masuk Hongkong, nama saya adalah Markona. Nyampe di sini, nama saya Yuni. Nah, apakah ini juga bermasalah di BPJS suatu saat klaim? Ini banyak loh pertanyaan ini ya. Nah, ini PR ya, mungkin BPJS harus menulis bagaimana dengan seseorang yang data ganda. Bagaimana klaimnya? Di sana namanya Paijem, di sini jadi Andarwati, wes kayak pokoknya beda nama. Yang dulu namanya Muji menjadi Santi. Itu gimana nih? Saya tanya BPJS, ada nggak kejelasan atau kalian tidak pernah tahu tentang ini? Ada nama keren itu ya, bukan nama keren loh Bu, bukan nama keren, nama yang terdaftar di paspor, bukan nama palsu, bukan nama palsu loh. Berarti di paspor jenengan itu sudah bukan Markona lagi? Bukan, nama saya sudah Yuni Andarwati Bu. Bukan, ini bukan kasus saya ya, saya perumpamaan aja ya. Kalau paspornya berubah, berarti kan identitas di Indonesia pun juga berubah, nggak ya? Ya enggak Bu, ya enggak. Nah makanya saya tanya BPJS, sudah tahu nggak kabar ini? Kalau kita kan untuk klaim pengajuan klaim yang di negara penempatan nih kan pakainya paspor J. Karena yang katakan teman-teman juga mungkin KTP-nya sudah entah hilang kemana atau mungkin nggak ke bawah dan sebagainya. Kami memang menggunakan paspor. Jadi kami pakainya paspor. Kalau untuk teman-teman yang ada di negara sebelum berangkat mungkin ya, sebelum berangkat kan belum pakai nama-nama yang seperti itu karena mungkin paspornya belum selesai atau apalah ya, jadi masih pakai KTP. Di aturan-aturan kami pun, nah saya bicara aturan jadinya. Dari tadi kan kami nggak bicara aturan ya, baru kali ini saya bicara aturan kami itu juga sebenarnya KTP itu atau identitas yang lain. Identitas yang lain kalau misalkan si paspor ini saat teman-teman ada di negara penempatan kan berarti menggunakan paspor. Paspor itulah yang kami pegang. Tetapi untuk rekening, misalkan nih Mbak Harus tadi, ngapunten ya Mbak Harus, misalkan nih ada biaya transportasi pulang ke Indonesia, terus nanti ada cacat dan sebagainya, kan kami transfernya ke rekening Mbak Harus. Nah antara rekening terus identitas ini biasanya harus sama. Kalaupun nggak sama ya pakai surat keterangan saja bahwa ini adalah orang yang sama. Kan sih sebenarnya tidak akan susah sih. Pasti akan ada solusinya toh ya. Oke. Dan surat keterangan saja kalau memang namanya beda. Surat keterangan di mana nih Bu? Tapi kan gini, kan antara paspor sama KTP tadi kan berbeda. Kalau misalkan dalam hal dia sudah pulang ke Indonesia nih, atau saat di Indonesia, kalau saat di Indonesia mesti pakai si KTP saja kan ya, kan nggak masalah. Tapi saat antara rekening, paspor, nah rekening sama paspornya dengan ini sama nggak namanya? Sama. Kalau nama sama ya sudah nggak ada masalah. Oh jadi kami pegangnya adalah salah satu identitas yang berlaku. Kalau KTP ya kami pakai KTP, tetapi kalau KTP ya resikonya kan harus ada rekening yang sama nama KTP. Kalau kami pakai paspor, semuanya harus pakai identitas paspor. Jadi rekeningnya harus menggunakan rekening yang nama paspor. Oke, berarti kan kalau dengan tanggal tahun berbeda itu tidak ada efeknya ya untuk klaim di BPJS? Tanggal tahun berbeda, ngapunten. Tanggal lahirnya Miss Yuni berbeda toh? Karena ini kasus yang ada Bu. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena kasus tuh banyak sekali terjadi Bu. Jadi kalau seperti itu berarti berbeda sama sekali. Jangan minta tolong nggak kawan-kawan untuk saat jurnalnya klaim identitasmu ini kok beda KPI. Nah, nggak salah kami tahu kalau beda semuanya, ya toh. Nah, supaya itu yang jadi valid, ini adalah orang yang sama. Misalkan ini nama saya dia, tapi nama di paspor saya bukan dia nih. Nama saya di paspor Betty, rekening saya Betty, atau rekening saya tetap dia. Nah, saya pakai paspor. Ini berbeda nih, dia nama Betty, wajar loh kalau kami di jam selesai, kami di BPJS Tenagakerjaan menanyakan, Betty kalau dia apa ya wong sing podo. Nah, ya toh. Nah, mungkin teman-teman teman-teman PMI kalau saat ngeklaimkan saat kami
sekian atas nama Betty adalah orang yang sama. Intinya itu saja sih, ada surat keterangan bahwa ini adalah orang yang sama. Oke, nih saya jawab. Jadi teman-teman sebenarnya BPJS bukan ingin mempersulit, tapi mereka ingin klarifikasi dulu nih antara validasi. Waduh, bahasanya kedukuran. Validasi. Ini amalkan berpodo, betul loh. Dipodokne rek bahasamu ngono-ngono aku. Jadi dipodokno ngono lah kowe iki jan gaya men. Jadi dipodokno antara jenengmu Rusmini dadi Yuni kan ya tetap beda toh, tahunnya juga beda atau umurnya dituakan atau dimudahkan atau sekarepmu lah. Sementing bojomu bukan beda-beda ya. Cuma identitasmu aja yang beda. Itu masih bisa dimintakan keterangan. Khususnya di desa sebenarnya ya Bu ya. Kalau di desa kan ini namanya Dian jadi Betty. Ini orangnya satu orang, cuman perbedaan. Jadi ada dipodokno ngono lek kasarane ono cap jempole desa, wong desa iki ngerti lah awakmu iki wonge satu. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan kalian. Aku nggak minat. Jangan Betty terus jadi Pak Ijo gitu ya Kak. Loh itu beda Bu, udah aliran itu udah Bu, itu beda aliran itu udah. Itu beda aliran. Jadi cukup jelas ya, sebenarnya cukup jelas penjelasan dari BPJS. Oke. Nguruse sak wen-wen. Nah ini Bu, piye iki jarene ana sing ngomong nguruse sak wen-wen. Tunggu Bu Yuni, aku ini mau tanya, sebenarnya yang ditanyakan itu teman-teman BPJS Kesehatan apa ketenaga kerjaan toh? Rek, takoknya itu yang mana toh? Takoknya yang mana? Kamu kesehatan atau? Terus tadi yang biaya ke rumah sakit pakai BPJS lama, ke BRDW cepet. Sejauh ini, mohon maaf nih, sebenarnya jenengan ini tanyanya tentang BPJS Kesehatan atau ke tenaga kerjaan. Kalau di kami, ya tadi yang saya sampaikan ada dua. Ternyata kesehatan dan ketenagakerjaan. Wajar kalau teman-teman belum tahu, belum paham di Indonesia ada dua BPJS. Memang ini salahnya kita sih, ada dua BPJS sih kayak angel, BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan. Kalau umumnya orang-orang ngomongnya BPJS toh. Iya, betul. BPJS Kesehatan ini ya tentang sakit-sakit tadi, kalau ketenagakerjaan ya tentang kesehatan kerja dan lain-lainnya tadi. Nah, kalau yang ditanyakan di sini BPJS ketenagakerjaan angel yang sebelah mana, nanti bisa kami konfirmasikan, nanti bisa kami cari tahu angelnya ada di mana, masalahnya ada di mana. Dan Bu Yuni. Oke, koreksi saya kalau saya salah ya Bu ya. Saya akan menjelaskan dengan versi saya. Kalau menurut saya BPJS Ketenagakerjaan adalah dipakai oleh para pekerja migran yang keluar dari Indonesia. Mereka bisa dibilang akan diwajibkan untuk memakai BPJS Ketenagakerjaan. Oke, jadi siapa saja yang keluar dari area Indonesia Raya wajib memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Koreksi saya jika saya salah. Tapi kalau BPJS Kesehatan itu tidak bisa dipakai ke luar negeri. Mereka hanya bisa dipakai di Indonesia saja dan tidak mengcover untuk beasiswa. Karena BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi sesuatu di luar negeri, walaupun di negeri tersebut ada asuransi, jadi BPJS itu masih memiliki beberapa cover yang dimana nek untumu pasangan ki protol, wes tak jelas no ya. Iku ono duwike 5 juta, iso klaim apa meneh kuwi? Untuk waduh, saya Mbak ya tak jelasnya ngomong untukku protol ya. Jadi dapat untuk tiruan loh, maksudnya untuk tiruan rek gitu, untuk protol. Keliru tiba. Oh, bantu dengar. Iya, untuk protol itu 5 juta. Kuping lek gak krungu ndi mau kupinge, Bu? Wonten lho, mesti iki kelewat. Lah iya ndi kupinge? Kupingnya rame ya. Alat bantu dengar. Bukan kuping Bu, alat bantu. Oh, alat bantu dengar lah yang ngono kuwi lho. Jan. Oh iya, alat bantu dengar, Mbak. Penggantian kacamata untuk 1 juta, Rek. Penggantian kacamata untuk 1 juta. Nah, ini buktikan, Rek. Jadi, biar BPJS ki gak ngomong tok terbukti. Kalian harus membuktikan. Daftar BPJS terus kacamatamu gantian bareng mbak aku. Kontek, sekedap. Loh, piye? Pripon? Interupsi. Pripon, Bu? Ini manfaat ini untuk yang terjadi kecelakaan. Oke. Tabrakan ndak nyun. Tabrakan atau ketatap tembok. Untune protol. Ya, itu bisa nanti dapat manfaat 5 juta maksimal. Oke. Misalkan nih mata, dari suatu hal dengan mata kita karena kecelakaan, si dokternya nyuruh pakai kacamata. Nah, itu dapat manfaat kami. Terus misalkan nih pendengaran berkurang karena bekerja di pabrik, nah atau mungkin ketatap
atap atau kecelakaan apapun yang bukan benar berkurang, ada manfaat berkurang apa tadi alat bantu dengar 2,5 juta. 2,5 juta. Terus untuk saya ngapunten ini untuk alat pengganti itu tangan palsu, kaki palsu, itu kami akan bayarkan. Kami akan jamin kalau bisa mengikuti kami akan carikan yang terbaik karena ini ada kerjasama. Soalnya maksud saya ada rumah sakit yang kerjasama yang sudah menyediakan alat-alat seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi penjelasan nggak usah mengeluarkan uang kalau misalkan perlu alat-alat ganti seperti yang saya sebut tadi. Oke, lebih saya klarifikasi lagi, berarti saya mau rodok salah ngomongnya berarti ya. Kok mana dipotong-potong detailan di TikTok. Mau diobrol arek sa Hongkong aku nggak Bu. Jadi maksudnya adalah klaim-klaim tersebut itu karena terjadinya kecelakaan. Orang untukmu protol terus mau gawan di BPJS ya keliru ya. Jadi untukmu ini ketatap kecelakaan terus dapat bantuan sebanyak 5 juta. Jadi teman-teman bahasa saya seperti ini karena saya sulit memahami bahasanya orang-orang ningrat ya. Jadi kita lebih paham. Jadi lek untukmu sampean lek kupingmu budek iki ana hubungan BPJS. Wong awakmu ora ketatap kupinge yo. Jadi ini bukan sakit ya Bu ya. Ini kecelakaan kerja yang di cover. Oke. Jadi kalau kanker atau kencing manis atau apa itu tidak termasuk. Ya, tetapi gini Bu Yuni, teman-teman semuanya, misalkan ini teman-teman sakit nih di Hongkong sakit yang tidak tercover oleh kami karena bukan kriteria kecelakaan kerja, tetapi kan di sana ada asuransi misalkan ini kanker bukan akibat kerja, kanker dia sudah punya kanker paru atau kanker apa nih mami. Terus perawatan pengobatan di sana pakai menggunakan asuransi di sana. Nah, saat dinyatakan pulangkan ini, ya sudah kamu tak PHK nih sepihak, dia dapat manfaat PHK sepihak. Beda, PHK itu manfaat PHK ada 2 Bu Yuni dari kami, PHK sepihak sama PHK karena kecelakaan kerja. Kalau PHK sepihak itu hanya 1 rate, tapi kalau kecelakaan kerja itu ada berbagai rate sesuai dengan masa kepesertaan, masa dia bekerja di sana. Jadi kalau PHK bukan karena kecelakaan kerja, tadi misalkan si A kena kanker akhirnya di PHK dia, PHK ini sepihak sama si pemberi kerjanya, ada manfaat yang diterima adalah manfaat PHK. Terus dia dipulangkan, dia bukan dipulangkan, karena gue ini saya kerja wis PHK, dan dia terkatung-katung toh masa gitu. Ini kalau dia pulang, kami akan bayar PMI bermasalah. Oh itu termasuk PMI bermasalah ya Bu ya? Itu termasuk PMI bermasalah. Oh oke. Kan bayar artinya kami, berarti dia sakit, bukan kecelakaan kerja, tapi itu masuk PMI bermasalah. Teman-teman bisa memanfaatkan itu. Nah, saat pulang di Indonesia, tadi kalau PMI ini seperti Mbak Ros tadi, Mbak Ros mau pulang ke Indonesia, tapi karena kecelakaan kerja, biaya perawatan pengobatannya bisa kami lanjutkan di Indonesia. Tetapi kalau untuk yang sakit, bukan karena kecelakaan kerja, Bu Yuni dan teman-teman, yang sakit kanker, leukemia, terutama yang paling sering kami lihat itu adalah leukemia, gagal ginjal, kencing manis, dan kawan-kawannya kronik-kroniknya ini, berarti kan dia bukan karena kecelakaan kerja. Dia tidak akan bisa menggunakan manfaat pengobatan lanjutan di Indonesia seperti manfaatnya Mbak Ros karena bukan kecelakaan kerja. Nah inilah fungsinya punya 2 asuransi, satunya asuransi yang BPJS Kesehatan. Nah itu sudah bukan di ranah kami, Nathan Bu Yuni, itu ranahnya teman-teman di BPJS Kesehatan. Oke, jadi saya potong sebentar. Untuk kasusnya Mbak Ros, apa yang bisa diberikan oleh BPJS nih? Yang pertama, Mbak Ros ini kan masih pengobatan di sana. Oke. Pakai asuransi. Bukan kalau setelah pulang aja Bu. Kalau pulang, kalau setelah pulang. Kalau pulang, jangan nanti biaya pemulangannya masuk ke kami. Jangan bisa klaimkan ke kami ya. Oke. Ya, tiket pulangnya. Jangan lupa tiketnya jangan hilang, boarding passnya jangan hilang karena bisa masuk ke kami. Terus yang kedua, nanti laporkan ke kami mau ke daerah mana supaya kami bisa bantu. Jawa Tengah, Semarang. Semarang. Jawa Tengah itu wakil loh Mbak. Jawa Tengah ini wakil luas loh. Nanti mungkin bisa lewat Bu Miss Yuni, rumah sakit daerah mana? Kira-kira yang dekat dengan rumah sakit yang dekat dengan domisilinya Mbak Ros di mana? Nanti kita pilihkan, kita infokan. Yang pertama transport, biaya pemulangan, tiket pesawat, biaya pengobatan di Indonesia, setelah ke Indonesia ya. Terus ngapunten lagi kalau misal biaya PHK. Biaya
besar karena rate-nya tadi berdasarkan masa kerja. Berapa lama nih ya Mbak Rosnya? 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Oh, kalau 1 tahun 6 bulan dapatnya 5 juta. Dapatnya 5 juta. Tapi kalau untuk bantuan PHK sepihak yang bukan karena kecelakaan kerja, rate-nya 1. Ya 1,5 juta. Mau berapapun masa kerja di sana, dapatnya cuma 1 rate, hanya 1,5 juta. Tapi kalau PHK-nya karena kecelakaan kerja ada 3 rate. Saya sampaikan di BNK, kalau lewat dari 1 tahun, manfaatnya Mbak Ros nanti ada manfaat 5 juta. Jadi 3 manfaat yang bisa Mbak Ros manfaatkan sampai dengan kepulangan ke Indonesia. Dan ngapunten lagi, kalau misalkan nih Mbak Ros pulang ke Indonesia, terus hilang tuh bagasi, apa tuh manfaat tuh? Kalau ada bagasinya tercatat, ada tuh manfaat kehilangan bagasi. Cuman sampai dengan 10 juta, tapi jangan sampai hilang karena itu gawat teko kono ya, jangan sampai hilang kan pikir ya. Iya, mana yang betul. ya kalau apa-apa kehilangan kan emang. Iya, betul. Itu teman sing juga kan ya Bu. Iya. Kan masih ada. Ya, seorang yang golek duitnya ngomong ya. Nah ya masalahnya kan banyak orang yang oknum-oknum tertentu nih Bu. Dan dari semua komen ini Bu, saya bisa katakan bahwa mereka itu tidak keberatan dengan adanya BPJS, walaupun ada beberapa yang mengatakan hapus BPJS. Tapi mereka mengatakan hapus BPJS itu sama dengan saya dulu, karena sulitnya untuk mendaftar. Bahkan sebagian dari mereka itu pingin mendaftar, bahkan mereka menanyakan, apakah keluarga bisa membantu mendaftarkan, karena di Hongkong kan tidak tahu. Nah, sekali lagi mungkin kita harus gencar sosialisasi Bu. Nah, kalau Ibu tidak keberatan nih, ada beberapa videonya BPJS, bagaimana cara mendaftar BPJS, kirim ke saya taruh di YouTube saya, biar teman-teman itu tahu bagaimana caranya. Jadi, saya tahu BPJS punya kanal sendiri, tapi masalahnya mungkin mereka tidak memahaminya. Jadi mereka itu masih bertanya, piye caranya daftar? Iki apa bedanya BPJS iki karo kesehatan? Masih terus Bu. Jadi jangan pernah capek ya Bu ya, karena banyak sekali konten kreator itu kalau ditanyain kayak gitu mereka jawabnya, kan udah dijelasin, mulai tadi nggak baca ya, goblok ya. Jadi ada kesan bahwa mengintimidasi jadinya Bu. Jadi kitanya males untuk menanyakan lagi. Padahal kan orangnya cycle nih Bu. Ini orang yang nonton awal udah paham, tapi ini kan ada pendatang baru lagi nih. Jadi dia akan terus nanya. Nah, kenapa media sosial saya tuh saya upload berkali-kali Bu, sampai bosen, ben sampai apal piye carane download BPJS, piye daftar BPJS, apa manfaatnya BPJS setiap hari. Saya tuh kan nanyain tuh, Ibu bisa lihat di media sosial saya, gunanya BPJS apa sih? Nah, akhirnya tak waca dhewe Bu. Tapi kan mereka tidak percaya karena saya bukan stafnya BPJS. Sempat ngelamar di BPJS katanya S2 masuk, tapi setelah saya tunjukkan ijazah katanya dipikir-pikir dulu. Lah susah saya Bu. Lah ya, lulusan S2 aja urung keterima di BPJS ya. Aduh, ngeluh ya. Jadi semua warga Indo wajib, bukan wajib untuk sekarang ya Mbak ya. Kita tidak bisa mewajibkan karena belum ada tempatnya untuk daftar. Saya tidak setuju kalau sekarang dikatakan wajib. Tapi itu sangat bagus. Alangkah baiknya setiap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri itu memiliki BPJS. Berarti saya boleh daftar BPJS walaupun saya tidak menginginkan terjadi kecelakaan ya. Tidak ada orang yang menginginkan ini semua. Tapi nih Bu, ini ada yang komen rodok gatel nindil-nindil jaran Bu. Jadi jarene ngene Bu. Omongannya manis gilanan klaim angel. Piye menurut pendapat Ibu? Udah ada yang kebayar loh Bu. Lah ya buktinya mana Bu? Buktinya. Kita tunjukin apa lagi menikah Bu? Buktinya menikah kita tunjukin menapa mawon ya. Masa dicoba Bu? Gak usah dicoba. Bukan dicoba Bu, yang sudah mungkin melakukan testimoni. Mungkin saya iya. Jadi buktikan atau saya pulang Indonesia nyoting tak syuting ini Bu, apakah benar dapat BPJS? Ini mohon. Siap. Terus emang wisuda masukannya luar biasa. Mantap. Siap, semoga saja apa yang kami sampaikan saat ini bukan hanya lamis, Bu. Nggih. Enggak tahu teman-teman tahu enggak sih lamis? Insyaallah amanah. Tapi kami berusaha memberikan yang terbaik dan selama ini pun kami juga tidak akan terlalu mempersulit. Kecuali kalau memang tidak, kami juga bukan mempersulit sih maksudnya ya. Kalau memang berkas-berkas itu tidak ada, kita minta tolong dong lengkapi, tolong jangan lengkapi dulu. Saya pikir itu bukan persulit ya, karena memang berkas nggak ada terus kemudian kita harus memverifikasi toh, daripada kita
Ojo sampai salah bayar. Ojo sampai salah bayar. Jadi oke, promosinya pakai pakai bukti Bu. Jadi ini Hongkong ya Bu ya, versinya Hongkong. Kenapa saya bilang saya ingin mencari orang-orang yang sudah Ibu bantu. Saya akan telepon keluarganya. Mungkin Ibu infokan. Ini yang paling dekat Bu Yuni, yang paling dekat itu Bu Maria Ulfa. Nggih. Hongkong. Cuman kami nggak tahu ini alamat lengkapnya di mana. Ada beasiswanya juga yang diterima ini Bu Yuni. Mungkin kontak dulu Bu. Mungkin Ibu kontak dulu. Dan kalau saya diizinkan berbicara, saya akan berbicara sama dia. Jadi inilah kendala kami Bu Yuni, karena ini kan kami ini memang memberikan manfaat, tetapi kadangkala keluarga ini nggak mau diekspos, karena ini kan dalam masalah bukan masalah ekspos muka Bu. Kan di channel saya tidak perlu muka, tapi memang benar ada bukti. Benar ada bukti. Kilo, sekali lagi seperti yang saya katakan, bagaimana orang tahu kalau BPJS itu punya manfaat dan klaimnya mudah? Kalau tidak terbukti. Jadi Ibu harus ngomong sama mereka ini sebagai bukti. Jadi kalau Ibu bilang mereka nggak mau, ya jangan salahkan kami kalau kami juga nggak mau daftar Bu. Benar nggak secara logika nih? Ibu nggak mau ngomong sama mereka yang sudah dapat klaim. Ibu nggak tegas. Lah bagaimana saya minta pendukung saya untuk tegas BPJS Bu? Iya, ini ya benar sih. Nanti kalau misalkan penjenengan juga ada channel atau ada pengen membuktikan sendiri, nanti kami infokan. Ini loh ahli warisnya sesuai nggak sih yang kami bayarkan? Itu dari sisi penjenengan ya Bu, kan nggak mungkin kami dari sisi kami juga. Oh, selesai nih ngomong pasti diapi-api nih. Betul. Nanti kami infokan, ini Bu yang dalam waktu dekat kemarin ini sudah kami bayarkan nih. Yang pasti Bu Maria Ulfa, almarhum Bu Maria Ulfa ini sudah ada bulan 7, tanggal 20 kemarin kami bayarkannya. Belum ada sebulan ya? Iya, yang Bu Sadia, almarhum Bu Sadia menikah tanggal bulan 5, tanggal 8 bulan 5 itu kami bayarkan. Sama, itu juga 85 juta untuk beliau meninggal di negara penempatan sama beasiswa putranya yang masih SD. Nah ini beasiswa bulanan. Tahunan ini juga ada nih Bu Susi sama Bu Endang. Jadi Ibu minum air dulu Bu. Minum air dulu Bu. Ini soalnya ini kritikannya makin pedes Bu. Jadi harus minum air dulu Bu. Ayo. Saya tanggung banyu dikit. Kalau ngobrolnya santai atau nggak normal itu malah enak tuh ya. Malah biasanya yang santai-santai gini malah nyantol tuh ya. Betul. Kenapa saya bilang saya minta podcast yang nyantai Bu? Karena seperti yang saya katakan bahwa saya itu cuma menyampaikan dengan versi saya, tapi kalau versi ningrat kan kita nggak paham Bu. Utek wis dedel duel karo majikan Bu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, saya butuh bukti. Karena sebaik apapun, kalau tidak terbukti, kami tidak percaya. Karena saat ini itu negara kita itu sumber untuk cari uangnya sudah mulai sulit Bu, kecuali pekerja migran. Jadi yang dinamakan devisa. Jadi kita itu ya curiga loh Bu, jangan-jangan cuma promosi tok. Jadi sampean lambe lamis ngono tok, mari ngono gak ono buktine ngelundas Bu. Ada kalau itu monggo nanti kalau ada Bu. Penjelasan juga tanya sendiri silakan. Ini ada yang teman bilang, artinya adalah sekarang teman-teman PMI bisa daftar sendiri lewat online. Nah, bagaimana cara mensosialisasikan mungkin harus lebih gencar lagi ya Bu. Ini pesan-pesan positif dari teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman Hongkong itu bukan menolak, tapi sosialisasinya kurang mengena di hati. Atau mungkin versinya, saya tahu banyak orang yang menulis dalam tulisannya itu panjang kali lebar tentang BPJS. Ngeluh Bu, ero tulisannya wis kayak corong ngulu ndak sopi ya te paham. Jadi BPJS bagus, tapi lek mau ketik ngene iki Bu jan gak paham. Makanya saya dari Jakarta kemarin tuh gowo samplek Bu. Tapi ini kan kurang. Makanya saya bilang kalau kesini nih nitip nih, gawono kaos lengan panjang Bu, soalnya sebentar lagi kan musim dingin. Kayak gawo kaos oleh-oleh buat kita. Mosok nggak gawo kaos Bu. Jadi saya minta kaos lengan panjang buat teman-teman sebentar lagi musim dingin. Jadi sama ininya ya Bu ya. Ya, akan bisa main ke sana ya Mbak. Oke, siap. Terus ketemu langsung. Betul. Jadi ini semua teman-teman minta bukti, makanya teman-teman saya sudah menyampaikan. Ibu aja loro ati ya, karena model saya ngomong ki dipeksa arek-arek lho Bu. Aku asline wonge apik-apik Bu. Iso guyu iki mari nangis kepecer-pecer iso guyu Bu. Paling guyu. Aja susah banget harus semangat Mbak Ros. Jadi dulu saya itu sebenarnya orang baik
katanya, Miss Yuni semangatku. Jadi gini ya Bu ya, di awal itu saya tuh orangnya baik sekali karena dipaksa teman-teman ngomongnya jadi jahat. Sebenarnya saya terpaksa Bu. Jadi arek-arek sing gara-gara no, aku ki wonge halus lembut kayak tepung lho Bu. Tapi saya bukan barang halus ya. Jadi saya barang nyata. Jadi konco-konco iki sing garana aku malah ngotot terus mencak-mencak. Jadi saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang paling menyakitkan secara langsung dan tidak langsung. Oke, salam dari Jawa Timur Bu, iku bolomu teko kabeh Bu. Kau apa Jawa Timur gitu. Ini Gresik Bu, kalau saya Magetan. Oke, siap, oke. Jadi itu versi saya, jadi bisa diterima oleh BPJS masukan saya, syukur alhamdulillah. Lek gak diterima masalah. Jadi maksa berarti Bu, ini maksa Bu, maksa sampai paham. Jadi mungkin saya tidak mewakili seluruh PMI yang ada di Hong Kong ya, tapi ini keresahan beberapa teman saya cuma menyampaikan dengan versi saya. Jadi bagaimana kelanjutannya kembali lagi pada BPJS, seperti yang saya katakan, BPJS manfaatnya sangat banyak. Tolong sosialisasinya lebih lagi, dan jangan pakai bahasa ningrat yang kami tidak paham, atau lebih diserukan, lebih bisa difahami oleh kami, agar kami itu lebih cepat mengerti apa sih bedanya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Itu selalu diulang dan diulang Bu, karena sekali lagi guru itu ngajar satu kelas, satu orang bisa sekali dijelaskan, satu orang bisa nangkap. Kalau model-model kayak saya dijelaskan 10 kali wes, ndasno dijedotno itu ya ra paham Bu. Makanya rodok-rodok angel ya, makanya biyen waya lulus sekolah gak lulus mandek di SMP. Jadi semangatnya malah seru gurune, makanya gak sekolah wes. Jadi ini nggak terakhir live toh, Miss, kan kita masih bisa live lagi tuh. Loh iya Bu, ini masih saya kejar Anda beserta bukti-buktinya. Jadi tak laporno dirut lek sampean gak mau live mbak aku ya. Kayak kenal ora kenal asline. Tak kenalin Bu. Oke, siap. Jadi itu aja dari kami untuk sementara ini. Seperti pesan saya, konekkan dengan KJRI lebih lagi agar kami lebih mudah, biar kami tidak perlu memencet www. Kalau bisa connect secara otomatis dengan KJRI. Dan yang kedua, permudah daftarnya. Jika tidak connect dengan KJRI, permudah daftarnya, permudah bayarnya, dan sediakan tempat untuk customer service seandainya ada sesuatu yang tidak diinginkan atau klaimnya yang tidak dipahami, untuk teman-teman lebih permudah. Ini pesen yang kayak model politisi wes. Saya ini model ya Bu. Aku njuk kaos, kirim mono kaos, lengan panjang nanti musim dingin. Tulisan BPJS ya. Lo iya no, karo pamfletnya ndek kene, dalan di sitok. Ya kurang sitok ini Yorpe kayak Garuda, BPJS atau BP2MI. Kesok biaya cukai, kena imigrasi budal kabeh wes. Jadi ya, makasih Miss Yuni, matur nuwun. Senang sekali pagi ini bisa nyapa teman-teman dan juga Miss Yuni, kenalan. Berarti kalau nggak kenal nggak sayang, makanya itu sering-sering ketemu, pengen sayang ya Miss ya. Siap. Jadi ada pesan-pesan nih Bu buat teman-teman sebelum kita tutup acara ini. Mbak Dia ini mau pesan, lagi musim apa di Hong Kong Miss? Hah? Musim mau di interminit Bu. Pesannya cuma satu, kalau ada apa-apa laporkan ke atas, itu saja supaya teman-teman juga teman-teman di atas perwakilan itu terinfo keadaan teman-teman PMI semuanya. Laporkan juga ke Miss Yuni, pasti akan teraman lah kalau sama Miss Yuni, karena Miss Yuni pasti akan hubungi kami. Iya. Bukan Bu, menghubungi saya menjadi viral Bu, sebenarnya nggak perlu menghubungi saya. Ya intinya itu tadi sih, apapun kejadian yang menimpa teman-teman di sana, semua laporkan ke atas, semua laporkan ke perwakilan, karena itu adalah penyentangan dari pemerintahan negara Indonesia. Nanti pun kami akan bisa bantu, apapun yang bisa kami bantu akan kami bantu. Oke, jadi teman-teman ini ngomong, Kak Yuni, betul KJRI nggak ngundang Kak Yuni loh. Saya nggak diundang KJRI, bukannya saya tidak diundang Mbak. Waktu itu saya di Indonesia. Sebenarnya saya menghibur diri, memang saya tidak diundang oleh KJRI. Jadi ini tagline-nya kita itu kerja keras bebas cemas. Oke, kerja keras bebas cemas, tapi tolong jangan memberikan kecemasan pada kami Bu. Jadi Ibu tidak cemas, tapi kami khawatir Bu kalau sampai kami gagal terbang. Jadi teman-teman, mungkin ini penjelasan saya sudah gamblang, tapi percayalah saya akan terus mengejar BPJS sampai BPJS memberikan kemudahan pada kita
bagaimana mendaftarkannya, bagaimana klaimnya seperti apa, dan bukti-bukti nyata kerja BPJS. Jadi semangat untuk BPJS, dan buat teman-teman yang saat ini mengalami banyak masalah, percayalah bahwa negara itu hadir buat kita, cuman mungkin cara menyampaikannya atau kitanya yang tidak tahu karena kita itu sudah down dengan keadaan majikan, sudah down dengan keluarga. Jadi saya yakin dan percaya pekerja migran yang ada di Hongkong ini bukan goblok, Bu, cuman mereka sudah tertekan, jadi mereka sudah ngeblank semuanya. Jadi kalau ada kritik dari kami, tolong jangan ditanggapi terlalu keras. Jadi kami ini dalam tekanan ya ibu-ibu. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye bye. Semangat. Oke, bye bye. Oke, pilih mata ini. Gaptek kok ya. Oke, jadi teman-teman, BPJS sudah pergi meninggalkan saya. BPJS sudah pergi meninggalkan saya. Jadi konco-konco wis rasa manas-manasi. Ora diundang PKJRI yo wis ben. Wong trek aku ora ono ndek Hongkong. Ya ora. Jadi ora apa-apa. Jadi orang masalah diundang atau tidak kan tidak menemukan apapun. Jadi waktu saya nggak diundang, lu bawa pun nduk kademen nduk. Kademen nih sampai kelitir-kelitir. Jadi tidak ada masalah diundang atau tidak, diakuin atau tidak, itu sebenarnya bukan masalah ya. Yang penting bagaimana saya menyampaikan saja pada kalian. Karena kehadiran saya bukan ingin dihargai atau menjadi duta-duta. Itu tidak penting bagi saya. Yang paling penting adalah saat seperti Mbak Rus ini punya masalah, saya langsung menghubungi PT-nya, PT-nya datang ke keluarganya, minta maaf, sudah kelar. Karena saya tidak perlu diakui. Jadi, iki aja ora usah manas-manasi Miss Yuni tak antem karo Blangkon enggak ya lek garane rame di dunia persilatan iku. Antem tenan enggak. Aku kok entuk batik iki lho sing kaya batik. Lah kanggo kowe. Lah, Adek ulang tahun loh. sing gawe ulang tahun, lah aku ulang tahun rentuk. Kapan ulang Kok tahun? tak wantem iki mengko ya. Ora ngerti saya sih aku bisa. Yo rek. Garudane cepet. Lu garudane cepet. Aku sampai kegeren live ke susu-susu. Laruh batik. Tiba-tiba kudu gawe aku, gawe anakku itu Garuda Indonesia. Iya. Mai pewa pendek ya. Jadi Jadi cemburu lah, Bapak cemburu lah. Aku cemburu. Ulang tahun. Tidak mendapatkannya. Kayak nek Garuda ini loh. Wis iki kudu dibikinin usul dijahit. Bah, ya kayak ate ngomong lek aku lemu no tak antemi tenan lho. Delono lho aku. Jadi iki kecemburuan sosial pada dunia persilatan. Anakku ndek Garuda, aku ora ndek Garuda. Iki maksudnya piye? Ngomong kok. Ya, jadi iki aku iki diakui apa ora ta aku iki Indonesia rek? Aku iki diakui apa ora to? Jadi diakui to? Gak ngerti aku. Bah aku takon ndek dheke jare aku diakui Indonesia apa ora? Ora ngerti. Mau aku dhewe ya ora mulai kok. Ora tau mulai Indo soalnya deh. Tapi saya ingin mengatakan dengan tegas bahwa saya masih wong Indonesia. Dapat bros Garuda seperti pegawai negeri lah diomongnya. Tak sepet niki ini walaupun aku gak diundang KJRI, sepenting aku di Garuda lah ya wis to. Ya pada? Yuk. Nah, diundang KJRI sepenting aku di Garuda. Oh, iki manas-manas ya arek iki lamis sih lambene tapuk kalau helikopter enggak ya. Tapi ya apik tenan lho Garudanya. Dadi ya ora diakuin mbok yo ben to rek. Ngene aku wis dadi pegawai negeri. Aku lho wis nglamar di BPJS diterima, tapi karena membawa ijazah S2, SD, SMP lah kok ibu-ibu langsung mau neng. Gak sido bae. Anggit kok aku iso dadi pegawai negeri secara mendadak kaya ndonga ya Tuhan, moga-moga aku dadi pegawai negeri. Langsung diangkat, tibake tangi glondong ae. Ya wes, itu aja ya. Konjene urung kenal karo pean wis no. Ora apa-apa. Aku iki sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Oh kok iso, oh iki manas-manasi tok. Keren wis yo yo yo. Iki lambang Garuda wis dibene
Orang diundang KJRI sementing aku di Garuda. Iya apa ra? Pantes lah itu. Iya, hah? Pantes. Pantes aku toh. Jate itu. Tapi iki mangkane tak dedek. Ini itu. Aku wis kadung seneng tibake guduke aku. S1 Miss alias SD lah ora usah rame kalau lulusan SD wong kene S2 ora keterima. Lah kok SD. Wis Yuni dikasih nomor konjen, nomor hotline. Oh iya, Mbak. Sempat sedih aku mbiyen. Aku sempat GR iki cerita ya. Cerita pada zaman dahulu kala, waduh. Sebelum Perang Dunia Kedua. Ceritane iki ketemu Pak Konjen karo Pak Polda Jawa Timur. Rasanya GR dan untun jegrak, rambut jegrak kok untun jegrak tuh. Karena saya langsung dipanggil sama Pak Konjen dan ngomong, karena Poldanya ngomong, Miss Yuni tolong dicatat nomor saya, nomor pribadi saya. Wah, langsung tak catat, jeglek, tak catat, tak tulisi Polda Jawa Timur. Nah habis itu tiba-tiba Pak Konjen yang kayak nomor, seweneng aku ya, bayu pertama kali tak tulis jeglek nomor privat Pak Konjen. Nah giliran ada masalah, golek kabeh wong KJRI hotline-nya gak dijawab hotline kabeh, jadi langsung tak pikir dengan rasa percaya diri. Oh gak sih, pertama masalahnya sama Polda. Jadi di sana ada orang perdagangan manusia yang mau terbang dari Surabaya, saya hubungi Polda dan langsung dijawab sama Polda itu nomor pribadi dan akan diteruskan. Nah, senang karena orangnya tidak jadi terbang. Jadi saya sangat senang sekali ya. Polda langsung ngomong, Miss sudah dicegah dan tidak terbang. Saya merasa bangga karena info saya dilayani dengan baik oleh GR ya wong desa. Untuk nomor Polda ndase wis jegrak. Nah, akhirnya di Hongkong ada masalah di mana tengah malam saya tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Akhirnya dalam hati klik nomornya Pak Konjen karena Pak Konjen kan memberikan pribadi tuh. Jadi setelah itu stafnya dulu tak hubungi, ternyata tidak bisa masuk. Nah akhirnya saya nyari nomornya Pak Konjen, langsung tak SMS, tak telepon gak diangkat, mungkin lagi tidur apa-apa. Tak SMS, pingin miso Mbak, aslinya pingin miso aku, ngomong dalam hati. Tiba-tiba nomor customer service yang diberikan pada saya. Jadi dari situlah saya sedikit rasa kayak alah ya wes ora apa-apa, ya ora ngamuk, ya ora nesu aku iki, ya piye meneh. Akhirnya yo kuwi mau. Akhirnya saya telepon BP2MI yang kebetulan nanggepin saya. Terus saya dikasih nomor pribadinya Bu Rike. Nah, itu nomor pribadinya Bu Rike posisi itu masih sakit. Tapi responnya Bu Rike sangat cepat, ya udah nggak apa-apa walaupun saya tidak bisa connect sama Pak Konjen, akhirnya saya memiliki nomornya Bu Rike. Ya wis ra apa-apa. Jadi yo kecewa loh Rek. Masih ingat nggak ada salah satu mbak yang posisi sakit datang di bawah rumah saya malam-malam itu dan akhirnya dia koma. Bagaimana seandainya saya tidak memperdulikan? Bagaimana kalau dia saya bawa ke rumah saya? Di prank Pak Konjen Miss, nah ya mungkin lah ya. Kalau keadaannya nggak darurat sih sebenarnya saya tidak akan telepon Pak Konjen secara pribadi ya. Oh saya punya nomor teleponnya pribadinya Bu Rika aja saya nggak mencari kalau nggak urgent banget. Jadi menurut pandangan saya ya wes gak apa-apa. Untung ya kalian kan live kan waktu itu saya live kan. Untung Bu Rika ngangkat kayak yo. Kalau enggak ya udah bukan salah saya sudah mencari aparat pemerintah yang ada di Hong Kong. Kalau nggak ada respon bukan salah saya. Secara pribadi bukan salah saya karena orang itu datang di bawah rumah saya dan saya harus mencari siapa. Akhirnya setelah saya komunikasi dengan Bu Rika, dia sehat ya Mbak ya, mungkin Cimi lah. Oh iya. Lah yang mau manje saya kayak songi cuma. Cuman kasih ini lah. Bilang makasih sama dia loh. Entah. Jadi aku bingung Miss, diakui wong Indonesia. Oh wak nggak sering. Nah, jadi balikin KTP kae tak 2000 tak saiki kok ora dadi ngelu aku lah sembuh Mbak. Aku ramel-melak ya lah PHP no customer service, iya nomor customer service, tapi sampai sekarang pun saya itu yo rodok
Sebenarnya saya selalu bilang kalau ada masalah jangan cari saya loh. Saya di situ selalu ngomong cari KJRI, cari agent, itu selalu saya tanamkan pada kalian. Benar nggak? Setiap kali telepon, sudah telepon agentmu belum? Sudah telepon iku belum? Yo kalian tetap boleh ya. Aku kayak Mbak I kan belum melapor KJRI. Sing dikabar nih jumping ke lantai telu. Ini orang gosip tuh. Suamplo ndase karo helikopter sing gosip nang di Hong Kong. Keplan dia sih ben munyer sesel. Pecicilan ya. Jadi teman-teman ini gaya saya, versi saya. Kita masih menunggu juga dari Bea Cukai. Bagaimana tanggapan Bea Cukai tentang IMEI dan ini itu. Ya sebenarnya secara pribadi saya ngarepin KJRI deh. Tapi kalau KJRI nggak ngundang yo masa aku ate ujuk-ujuk Pak ngomong mbek aku, Pak ngomong mbek aku, dapuramu sapa Yun. Jadi saya nggak tahu lah. Jadi Pak Konjen wedi dikritisi karo Miss Yuni, emangnya aku ngritik. Aku ora tau ngritik kok. Aku ngritik sapa? Tang KJRI lur, tang KJRI. Aja aku diparani aku kok, wis ora usah. Ora usah ditantang. Ora usah ditantang, mau tangi cepot kabeh kok. Jan gaya ngomongane sampluk helikopter marai Kang Mis nah. Iya, itu bojoku ndelok apa tak wantemi helikopter. Wis sampluk helikopter jarine Pak Tony. Oh Mis, aku yo centang kuwi yo nggene kancaku yo Mis. Tak kira tenan diomongi menye-menye serbulur. Pokoknya padamu misalnya ya sembuh rek padamu pada aku ini seraruh. Koko Thomas kalau pakai batik tambah ganteng. Benar Mis nah. Oh iya kanca-kanca, lali aku ngomong.